Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ermoha. Saya dari kelas 6D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Sebab melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan menjadi sangat membosankan jika selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Kemudian yang kedua, tujuan, yaitu yang pertama membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap pokok bahasan. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, mengembangkan SCL, menarik siswa dalam pokok pembicaraan, mengetahui kesulitan belajar siswa, memotivasi siswa, mengeluarkan pendapat. Kemudian, prinsip. Yang pertama, tunjukkan keantusiasan dan kehangatan. Yang kedua, berikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Yang ketiga, atur lalu lintas bertanya-jawab atau hindari pertanyaan yang memancing jawaban serempak. Kemudian yang keempat, hindari pertanyaan ganda. Yang kelima, hindari menjawab pertanyaan sendiri. Dan yang keenam, hindari menunjuk seorang siswa untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, atau tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, memudahkan belajar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, memelihara kelas yang kondusif, dan mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Kemudian prinsip, yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, penguatan sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap perilaku dan penampilan siswa sehingga siswa mengerti dan yakin bahwa dia patut diberi penguatan. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Teguran dan hukuman memang masih dapat diberlakukan, akan tetapi respon negatif yang berupa komentar, menyindir atau hinaan, ejekan, hal-hal yang dianggap kasar dan tidak mendidik secara baik haruslah dihindari. Kemudian kelebihannya, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif, dan mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Kemudian yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan guru, serta untuk mengacu dan mengingat perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan berpartisipasi dalam belajarnya. Kemudian tujuan, yaitu yang pertama, menarik perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan. Yang kedua, menjaga kelestarian proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar selama proses pembelajaran. Yang keempat, mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan kemungkinan layanan pembelajaran individual. Kemudian prinsip, yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran bahwa variasi mengajar digunakan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Yang kedua, kontinu dan fleksibel, artinya variasi digunakan secara terus-menerus selama KBM sesuai kondisi. Yang ketiga, antusiasme dan hangat yang ditunjukkan oleh guru pada KBM berlangsung. Kemudian yang keempat, relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian komponen, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Di sini yaitu yang terdapat menggunakan variasi suara. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu variasi media yang dapat dilihat,
variasi media yang dapat didengar, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan, dan variasi media yang dapat didengar, dilihat, dan dapat diraba. Kemudian, yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, yaitu penggunaan di kelas. Sebagai rambu-rambu penerapan keterampilan mengadakan variasi, tidak semata-mata individual dan berganti-ganti. Maksudnya, dalam suatu keterampilan mengajar, guru dapat memadukan secara serempak beberapa keterampilan sekaligus, namun hal itu perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip penggunaan secara proporsional. Sebagai gambaran, dalam suatu penampilan guru dapat memadukan penggunaan mimik gestural dan perubahan posisi, sekaligus bahkan dapat dipadukan dengan aspek variasi lain. Kemudian yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Kemudian tujuan, yaitu yang pertama membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru, yang ketiga untuk mendapat respon dan umpan balik, yang keempat membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut, kemudian yang kelima meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Kemudian prinsip di sini yang pertama penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran baik di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua penjelasan harus menarik perhatian peserta didik. Kemudian yang ketiga penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik. Yang keempat materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Kemudian komponen yang pertama, komponen merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan menerima pesan. Yang kedua, komponen penyajian, yaitu penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasil dengan memperhatikan kejelasan penggunaan contoh ilustrasi, pemberian tekanan, penggunaan balikan. Kemudian yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pengertiannya, keterampilan membuka pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Kemudian, pengertian menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kemudian tujuan, yaitu tujuan membuka pelajaran yaitu yang pertama membantu mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang dipelajari. Kemudian menutup pelajaran yang pertama mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Kemudian manfaat yang pertama timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian dari suatu mata pelajaran. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Kemudian prinsip, yaitu bermakna. Yang pertama, bermakna dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran yang hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Kemudian komponen membuka pelajaran, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa, yaitu di sini ada gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu mengajar, pola interaksi yang bervariasi. Kemudian yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan, dan yang keempat membuat kaitan. Yang selanjutnya keterampilan menutup pelajaran komponennya
Yang pertama, meninjau kembali. Di sini ada merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. Yang kedua, mengevaluasi, yaitu terdapat mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, dan soal-soal tertulis. Kemudian yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kecil. Pengertiannya, diskusi kecil adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur, dengan beberapa orang saling bertatap muka digabung menjadi satu kelompok atau kelompok kecil yang saling berinteraksi mengungkapkan pemikiran masing-masing. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, manfaat mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan disiplin, meningkatkan motivasi belajar. Kemudian tahap-tahap kegiatan diskusi, yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, memperjelas pendapat peserta didik. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kontribusi peserta didik dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Kemudian yang keenam, menutup diskusi. Kemudian yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, guna dalam proses pembelajaran untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif. Kemudian tujuan yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar, menjaga, mengajar agar mencapai hasil yang baik. Kemudian komponennya yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemelihara kondisi belajar yang optimal. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Kemudian prinsip, yaitu ada kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Kemudian peranan. Di sini yang pertama organisator. Yang kedua sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga pendorong siswa untuk belajar motivator. Yang keempat pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima, penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang keenam, guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perseorangan tersebut dapat terwujud. Yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru-guru siswa dan antar siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Kemudian berikut pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Yang pertama, kelas besar, kelompok kecil, tambah perorangan, kelas besar. Yang kedua, kelas besar, kelompok kecil, tambah kelompok kecil, kelas besar. Kemudian yang ketiga, kelas besar, perorangan, kelompok kecil, kelas besar. Yang keempat, kelas besar, perorangan, tambah perorangan, kelas besar. Kemudian prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Kemudian sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.